Musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sudah di depan mata. Momen libur Nataru ini tentu membuat ribuan bahkan jutaan masyarakat mudik atau melakukan perjalanan setiap tahunnya. Lantas, berapa banyak masyarakat yang mudik pada tahun ini? Seperti apa lalu lintas di jalan tol, harga tiket pesawat dan perakiraan cuaca? Kita akan bahas lengkapnya. Dalam 110 juta orang diprediksi mudik Nataru. Kita ke slide yang pertama. Ya, Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan nasional pada momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru mencapai 110,67 juta orang. Potensi pergerakan ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang tersebar selama 22 hari dimulai dari tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025 dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 berdasarkan sensus BPS tahun 2020 ini adalah sebesar 281,60 juta orang. Nah, untuk alasan bepergian di libur Nataru didominasi karena liburan untuk pergi ke lokasi wisata adalah sebanyak 45,67%, kemudian juga liburan untuk pulang kampung sebanyak 32,36%, merayakan Natal atau Tahun Baru di kampung sebesar 19,96%, lalu tugas atau pekerjaan sebesar 45,67%. Adapun jalur yang paling banyak dilalui mobil ialah jalur tol Trans Jawa sebesar 24,89% atau sebanyak 6,67 juta mobil atau kendaraan akan lewat tol Trans Jawa. Kemudian untuk tol Trans Sumatera sendiri adalah yang kedua terbesar yakni sebesar 19,84% atau 5,31 juta kendaraan akan lewat tol Trans Sumatera. Dan yang terakhir adalah tol Cipularang yakni sebesar 8,28% atau 2,22 juta kendaraan. Dan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia akan membuka 7 ruas jalan tol secara fungsional di Pulau Jawa dan juga Sumatera selama libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 yang menawarkan akses tol tanpa biaya atau gratis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan mempercepat arus mudik. Di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan bahwa beberapa ruas tol ini akan dibuka secara sementara khusus untuk mendukung mobilitas selama liburan. Dari 7 ruas tol tersebut, 4 berada di Sumatera dan 3 berada di Jawa. Dengan panjang total sekitar 120,4 km. Di Sumatera, total panjang ruas tol yang dibuka mencapai 90,42 km, sementara di Jawa sekitar 30 km. Berikut adalah rincian ruas tol fungsional yang akan dibuka secara gratis. Di mana dimulai dari tol Jakarta Cikampek Selatan, segmen Kutanegara sampai dengan Sadang ini ada 8,5 km. Kemudian tol Solo Yogyakarta, Niai Kulon Progo ini 8,6 km. Kemudian tol Probolinggo Banyuwangi paket 1 juga 12,88 km. Sampai dengan tol Trans Sumatera ini ada 4 ruasan tol begitu ya, ada Binjai Langsa seksi 3, ada Pekanbaru, ada Sikli Banda Aceh seksi 1, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ini totalnya tadi hampir 120,4 km. Nah, surprise Nataru pemirsa, kali ini nggak hanya akses tol saja yang gratis, namun juga dari segi penurunan harga tiket pesawat. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN melakukan persiapan transportasi jelang Nataru. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injurni memperkirakan jumlah trafik penumpang pesawat tahun ini naik dibandingkan dengan tahun 2024 usai ada penurunan harga tiket sebesar 10%. Direktur Utama Injurni, Maya Watono ini mengatakan jumlah trafik penumpang Injurni Airport selama periode Nataru diproyeksikan meningkat sebesar 4,52% dibandingkan dengan tahun lalu. Maya mengungkapkan pihaknya akan mempersiapkan posko pada 37 bandara Injurni Airport, yaitu pengaturan seluruh bandara beroperasi selama 24 jam selama periode posko aktivasi operasional dilakukan selama 18 hari, mulai tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Puncak arus keberangkatan juga diprediksi terjadi pada tanggal 20 Desember 2024 dan puncak arus baliknya diprediksi pada tanggal 4 Januari 2024. Di sisi lain, pemirsa, PT Pertamina Persero memproyeksikan konsumsi harian masyarakat untuk bahan bakar minyak atau BBM jenis bensin ini juga meningkat seperti Pertalite atau RON 90 saat libur Nataru akan mengalami kenaikan 5%. Simon Aloysius Mantiri memaparkan bahwa permintaan BBM jenis Pertalite pada libur Nataru 2024-2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan terutama dibandingkan permintaan pada periode kondisi normal.
Sedangkan untuk permintaan BBM jenis solar saat Nataru 2024-2025 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 3,3% dibandingkan dengan kondisi normal. Hal ini terjadi lantaran adanya pembatasan untuk pengangkutan barang umum pada saat Nataru. Kita ke slide yang berikutnya, di mana sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati memperingatkan agar waspada potensi cuaca ekstrim selama libur Nataru. Dia menjelaskan ada sejumlah faktor pemicu kondisi ekstrim, di antaranya fenomena La Nina yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40%. Fenomena ini akan berlangsung mulai akhir tahun 2024 hingga setidaknya April 2025. Namun di sisi lain, ini Dwi Korita juga menambahkan puncak hujan diprediksi terjadi pada akhir Desember di sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa, khususnya di bagian selatan. Sementara wilayah Jawa bagian tengah hingga pesisir utara diperkirakan akan mengalami puncak hujan pada Januari 2025. Ya pemirsa, itulah berbagai hal yang perlu diketahui dan antisipasi selama periode Nataru, khususnya bagi Anda yang hendak berlibur atau mudik bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan keluarga dan selamat berlibur.